Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kesaksian yang begitu menyadarkan kami bahwa hidup ini adalah proses. Kami tidak tahu sampai kapan proses ini akan berhenti. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan selalu menjawab setiap kehidupan kami, jadilah menurut iman kami, bukan menurut kenyataan hidup kami. Karena ketika kami tetap teguh menghidupi iman kami, maka kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap berkata, jadilah menurut imanmu. Kami percaya hari-hari ini kami tidak mau lemah iman kami. Sekalipun rasanya kami sudah capek, kami tahu kami butuh kekuatan manusia, roh kami diperbaharui dari hari ke hari. Bukan manusia kedagingan kami yang harus kami tonjolkan karena kami sudah merasakan kepayahan Tuhan. Kami percaya firman-Mu malam ini akan mengubah setiap paradigma anak-anak-Mu. Untuk kami yang mengalami kepayahan, kecapean Tuhan, karena kami dihantam masalah yang begitu bertubi-tubi. Jujur sebagai manusia kami bisa capek, kami bisa kepayahan. Tapi ketika kami bertemu dengan firman-Mu, bertemu dengan kesaksian, kami tahu bahwa Tuhan sumber jawaban hidup kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu Bapa, semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, suara saya bagus ya. Terima kasih Bu NN buat kesaksiannya ya. Terus berjuang, terus semangat, terus beriman. Jangan pernah berhenti untuk beriman. Jadilah menurut imanmu, itu jaminan buat saudara dan saya untuk melihat kemenangan. Untuk membalik setiap kenyataan hidup itu menjadi satu pemulihan yang indah di tangan Tuhan. Tuhan nggak pernah berkata, jadilah menurut faktamu. Kenapa kita takut dengan fakta? Karena kita hari ini imannya lemah. Kita merasa kecapean, kita merasa kepayahan. Karena apa? Karena manusia roh kita mulai redup. Mulai capek Tuhan. Itu berarti hati-hati. Saudara mulai butuh charge rohmu. Semakin saudara biarkan rohmu tidak diberi makan oleh firman, maka kecapean, kepayahan itu akan membuat engkau semakin jauh melihat pemulihan. Karena bagaimanapun Tuhan tetap berkata, jadilah menurut imanmu. Makanya iblis itu suka membawa fakta yang buruk. Iblis suka membawa virus ketakutan supaya imanmu mulai goyah. Kalau iman kita goyah, apa yang teguh? Fakta. Saudara mulai belajar melihat itu mulai kuat. Kalau kekuatanmu melihat bukan percaya, maka jawaban itu semakin jauh. Kita akan belajar sesuatu saudara hari ini. Yuk, 3 hal. Saya tadi mulai menyiapkan firman ini ya, Fran sampai bilang gini, mana bahan khotbahnya ya, jujur saya kecapean saudara, siapin bahan khotbah ini tertidur. Yang bikin juga tadi kaget-kaget, saya enggak store bahan ya. Enggak tahu rasanya berapa hari ini saya capek gitu, bawaannya maunya tiduran gitu ya, dari tadi ketiduran ya. Yuk kita lihat 3 hal, tapi tidak mengurangi pengurapan, saya tetap semangat. Oh ya, yuk kita lihat gimana sih hidup itu jadilah menurut imanmu. Kita perlu tahu 3 hal, bahwa hidup itu dikendalikan oleh Tuhan. Kenapa kita hari ini harus berdiri teguh di atas iman, bukan di atas fakta? Karena hidup dikendalikan oleh Tuhan, bukan masalah. Kalau Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu, masalahmu segunung, musuhmu seperti Goliat,
Maka kalau hidup dikendalikan oleh Tuhan, itu pasti yang terjadi imanmu yang dijawab oleh Tuhan. Artinya hari ini hidup ini penyerahan diri secara total, bukan banyak menuntut Tuhan. Makanya saya suka kesaksian yang hari ini masih dalam proses. Orang yang sudah kesaksian masih di dalam jawaban doa yang belum terjawab, itu membuktikan adalah ciri orang yang mempunyai penyerahan hidup secara total. Dia sudah tidak banyak menuntut Tuhan, kapan Tuhan jawab apa yang dia mau. Penyerahan total itu berbicara apa yang Tuhan mau, itu yang akan dia kerjakan. Amin. Amin, saudara. Ada berapa banyak orang hari-hari ini lebih banyak datang menuntut Tuhan apa yang jadi keinginannya untuk Tuhan jawab. Tapi ketika saudara belajar bahwa hidup ini dikendalikan oleh Tuhan, maka hidup muda akan banyak menuntut Tuhan dan penyerahan total untuk kehendak Tuhan yang saudara hari ini genapi. Itu yang pertama, ayatnya Yesaya 41 ayat 10. Ya, ini ayat yang sudah favorit, yang menjadi kekuatan, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Lihat ya, kalau berbicara tangan kanan Tuhan itu tidak akan pernah datang kekalahan. Selalu membawa kemenangan. Itu sebabnya kalau hidup dikendalikan oleh Tuhan dan saudara hari ini tidak banyak nuntut Tuhan, saudara mulai penyerahan total karena saudara tahu firman ini. Jangan takut, kenapa? Karena aku Immanuelmu. Aku itu menyertai engkau bukan hanya sesaat, tapi sampai akhir zaman aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku yang akan meneguhkan, bahkan bukan hanya meneguhkan, tapi menolong engkau. Bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, dan ketika aku pegang engkau dengan tangan kananku, itu jaminannya pasti kemenangan. Makanya kalau Tuhan yang kendalikan hari ini, jadilah menurut imanmu. Semua rasa takut, semua rasa bimbang, semua rasa khawatir, saudara harus buang. Dan saudara tetap berdiri teguh di atas iman, karena saudara berkata gini, Tuhan, engkau sang pengendali hidupku, bahkan ketika aku belum ditolong, engkau tetap menyertai aku, engkau tetap teguhkan aku, engkau tetap pegang aku, sehingga aku tidak mungkin kalah. Nah, itu orang yang berdiri menurut imannya. Kalau kita bisa berdiri menurut iman, dengan kita percaya penuh atas pengendalian Tuhan, maka percayalah, imanmu itu akan terjadi dan saudara akan lihat jawaban Tuhan itu dahsyat. Yang kedua, ya, yang 11, lihat ya, sesungguhnya, lihat ini ya. Jadi jangan sampai kita karena terlalu capek, kepayahan melihat masalah, kita dihantam masalah, kita sampai capek. Jujur, orang yang dihantam masalah bertubi-tubi, itu pasti kecapean. Saudara akan kecapean, kepayahan secara pikiran. Saudara akan merasa putus asa, dan lihat ayat 11. Jangan sampai saudara hari ini melepaskan iman kepercayaanmu. Lihat, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Tuhan itu sudah menjanjikan kemenangan. Hari ini engkau disakiti, hari ini engkau ditindas, hari ini engkau diperlakukan tidak adil. Bahkan orang yang memperlakukan engkau terlihat dia menang, tapi Tuhan berkata, sesungguhnya semua orang, semua loh saudara, yang bangkit amarahnya terhadap engkau, itu akan berhadapan dengan kekuatanku dan mereka pasti kalah. Mereka akan mendapat malu, mendapat noda, bahkan mereka akan binasa. Itu sebabnya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana jadilah menurut imanmu, hidup itu dengar apa kata Tuhan.
bukan dari kata orang, kata pakar, kata pengalaman banyak orang yang sudah pintar melanglang buana, punya pengalaman makan garam begitu banyak, Bu Eli. Kita kan baru-baru aja ngalami masalah. Saudara tahu bahwa hidup saudara dan saya, ini ayat yang menjadi pegangan saya selalu Ulangan 8 ayat 3b, bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala loh saudara, yang diucapkan Tuhan. Hidupmu hari ini tergantung dengan apa yang diucapkan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nak, engkau pasti menang. Nak, di saat kelemahanmu lah, justru ini titik balik. Jangan pernah saudara lari atau hari ini bergeser dari iman yang teguh, sekarang saudara percaya kepada fakta. Itu sebabnya hari ini terus pegang imanmu. Kalau Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu, walaupun faktanya nggak ada bukti baik, engkau tetap berkata, enggak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nggak mungkin nggak terjadi sesuatu yang baik, walaupun yang terjadi hari ini hancur. Itu iman, saudara. Dan ketika itu, kalau saudara lihat, waktu Abraham, kita nanti bahas tentang Abraham. Lihat, ayat ini juga menjadi pegangan hidup saya, Kejadian 15 ayat 1. Hidup ini merenungkan firman, bukan merenungkan nasib. Makanya jangan suka melihat fakta dan merenungkan. Jangan-jangan ya, jangan-jangan 2 plus 5 ya 7. 5 plus 2, 7. Saudara kalau berhadapan dengan fakta, saudara mau putar balik, memang faktamu hancur. Saudara tidak bisa mengungkiri, saya ketika diperhadapan dengan kenyataan rumah tangga saya, memang menuju kehancuran terlihat dunia. Nggak mungkin orang tanya gini, Bu Eli, suamimu hari ini parah. Saya nggak mungkin bilang gini, enggak, itu cuman gosip. Enggak kan? Saya bilang, menurut manusia memang parah. Tapi saya hidup hari ini bukan karena melihat, tapi saya percaya bahwa apa yang dipersatukan Tuhan itu nggak akan bisa dipisahkan manusia. Makanya hidup saya dengar apa kata Tuhan, sehingga saya imannya nggak bakal goyah. Lihat Kejadian, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Ini Abraham dalam posisi ketakutan. Dia melihat bahwa apa yang diharapkan itu jauh dari kenyataan. Tuhan datang kepada Abraham. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Malam ini firman ini juga buat saudara dan saya. Siapa yang hari ini sudah kecapean, kepayahan karena saudara dihantam badai, saudara dihantam angin sakal, saudara sedang tergoncang, benar-benar faktanya hancur-hancuran. Malam ini Tuhan berkata, jangan takut, hai anakku, akulah perisaimu dan upahmu sangat besar. Saudara mau dengar siapa? Dengar Tuhan, firman Tuhan, atau saudara dengar kata orang? Nggak mungkin loh Eli, apalagi kalau suamimu seperti ini pasti arahnya hancur, tokomu loh sepi. Nggak mungkin situasi dunia resesi ini keadaan bisa memulihkan kita, malah kita tambah hancur. Iya, itu kata orang yang tidak pernah mengerti firman. Tapi malam ini percayalah, Tuhan berkata, jangan takut. Akulah perisaimu dan upahmu akan sangat loh saudara, sangat besar. Artinya Tuhan berkata gini, kalau imanmu teguh, walaupun engkau dihantam badai, engkau tetap memilih percaya, maka tidak main-main nanti waktu aku jawab imanmu, engkau akan melihat hasilnya itu sangat besar. Bukan lagi yang biasa-biasa.
Makanya kita perlu sabar. Waktu kita menghidupi iman bukan perkara yang mudah, saudara. Waktu saya kecapean, kepayahan, saya berusaha untuk membangkitkan iman saya. Saya berkata, Tuhan, saya mau gila-gilaan sama Tuhan. Saya mau gila-gilaan sama Tuhan. Lebih lagi, saya bukan gila karena masalah, tapi saya mau gila-gilaan karena saya mau membangkitkan iman saya. Saya ingin membuktikan iman saya di mata dunia, bahwa apa yang saya imankan di dalam Tuhan, semuanya itu akan terlihat, hasilnya nanti akan sangat besar. Karena Tuhan jadi perisai kita. Itu sebabnya kuping ini, telinga ini, kalau dalam kepayahan, mulai bangun manusia roh perlu diberi makan, ikut Zoom, dengar khotbah, baca firman, nyembah, itu penting, saudara. Karena kalau semakin saudara tidak makani manusia rohmu, maka kecapean itu akan terus membuat imanmu makin lama, makin habis. Dan kalau engkau sudah habis, maka jalan satu-satunya banyak orang bunuh diri atau minum obat depresi. Ada seorang yang konseling sama saya, orang stres itu bahaya loh, saudara. Dia berkata gini, Bu Eli, saya sakit, Bu Eli. Sakit apa? Karena terlalu stres, Bu Eli. Bu Eli tahu, minum obat tidur. Saya kasih dosis 2 sanak. Esilgan, Bu Eli, tidak bisa tidur. Mata saya tetap terbuka. Hah? Sungguhan, saya ini seumur-umur tidak pernah minum obat tidur, saudara. Saya sampai kaget. Bayangin, minum 2, tidak bisa tidur. 3 pun mata ini tetap melihat. Ini sudah 3 hari berturut-turut. Saya tanya kenapa. Ternyata dia stres. Dia ngadepi keadaan hutang yang stres. Sampai dia bayangin bahwa hidupnya akan hancur. Saya bilang gini, Bu, lama-lama kamu sakit. Iya, saya sudah sakit, Bu Eli. Bayangin 3 hari saya minum obat tidur, sudah overdosis, tapi mata ini tidak bisa tutup, Bu Eli. Lama-lama, saudara, saya bilang kalau tidak cepat move on, gimana harus move on? Mulai saya ngomong, kamu nggak bisa hidup jangan fakta loh, Bu. Kamu hidup ini dijawab Tuhan itu jadilah menurut imanmu. Dan firman Tuhan jelas berkata, orang benar hidup oleh percayanya, bukan melihat. Kalau ibu melihat terus, maka iblis akan bersorak-sorai. Dia tahu bahwa tidak akan pernah engkau bertemu dengan jawaban pemulihan yang sangat besar. Tapi waktu hari ini, malam ini, yuk kita mau praktek firman ini. Kita tidak boleh takut. Jadikan Tuhan perisaimu, maka upahmu akan sangat besar. Yang ketiga, yuk lihat. Hidup percaya penuh kepada Tuhan. Lihat ya, yuk kita lihat. Siapa sih contoh yang paling hebat percayanya? Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Yuk kita baca. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Sadra, Mesa, Abednego ini tahu loh resikonya kalau nggak menyembah patung. Apinya itu panasnya, bahkan kalau belum sampai terbakar aja, lewat di pinggir-pinggirannya aja sudah mati, saudara. Kira-kira hidup ini, hari ini, kita percaya bahwa ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh itu bukan melihat fakta, tapi percaya penuh kepada kesanggupan Tuhan. Saudara, kita semua hari ini nggak ada yang sanggup. Saya bisa nggak keluar dari masalah dengan kekuatan saya, kecantikan saya, kepintaran saya? Nggak bisa, saudara. Saya orang yang bukan gampang menyerah. Saya berusaha dulu di awal proses, saya berusaha untuk mempercantik diri, saya berusaha untuk melakukan banyak cara supaya merebut suami saya kembali.
Tapi semua ini sia-sia. Ketika saya tahu bahwa hidup ini percaya penuh kepada Tuhan, yaitu hanya kesanggupan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego ini satu contoh orang yang punya hidup percaya penuh. Kalaupun ditolong, ya haleluya, puji Tuhan. Tapi kalaupun dia tidak ditolong, dia tetap percaya bahwa Allah itu tetap Allah yang baik. Allah itu tetap Allah yang punya kedaulatan, bahwa dia itu adalah Allah yang patut disembah. Tidak ada lain. Hari ini percaya hanya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada kata tetapi. Percaya ya percaya penuh, saudara. Tidak ada kata ya percaya. Tapi apa ya Bu Eli? Lah kenyataannya gini, nggak ada, saudara. 3 hal ini yang akan membuat jadilah menurut imanmu, itu saudara hari ini akan belajar untuk memberi makanan manusia rohmu. Jujur hari-hari ini kita perlu perhatikan manusia roh kita, saudara. Kalau enggak, saudara akan capek, putus asa. Makanya ketika saya siapkan ayat ini, kita percaya 3 hal. Yaitu yang pertama tadi, hidup dikendalikan oleh Tuhan, bukan masalah. Hidup dengar apa kata Tuhan, bukan kata orang. Hidup itu percaya penuh kepada kemampuan Tuhan, bukan kepada kemampuan kita. Dari situ kita akan berdiri teguh di atas iman. Kita belajar dari seorang Abraham. Lihat ya, kita buka dulu. Hari ini jangan mempercepat waktunya Tuhan, imanmu tetap dipelihara. Dongkrak terus, dongkrak saudara. Yesaya 30 ayat 16. Kita baca ayat ini, jangan sampai nanti kita lihat contohnya. Siapa yang mempercepat waktunya Tuhan? Akibatnya apa? Enggak baik. Saudara, bukan masalah selesai malah ngalami masalah. Yuk kita baca. Kamu berkata, Yesaya 30 ayat 16. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Lihat ya, saudara dan saya, lihat katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengerjamu akan lebih tangkas. Hari ini kalau saudara mau mendahului Tuhan, saudara akan hilang lenyap. Bukannya saudara lihat sesuatu pemulihan yang sangat besar, yang spektakuler, tapi saudara justru akan menghadapi banyak masalah. Contohnya siapa? Yuk kita lihat. Kejadian 16 ayat 1. Siapa contohnya yang tidak pernah, padahal Tuhan sudah memberikan peneguhan, tapi karena fakta itu berbicara buruk, faktanya tidak ada bukti baik, maka dia menciptakan solusi jalan keluar sendiri, akibatnya bukan masalahnya pulih, malah mendapati masalah tambah rumit. Lihat ya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4 kita baca. Adapun Sarai istri Abram tidak beranak. Lihat ya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ya, kadang kita faktanya lihat tuh, mana sih Tuhan proses ini tidak lahir-lahir. Hamil terus, lahirnya kapan toh Tuhan? Masalah kok dihamil? Saya ini menderita seperti orang hamil, tapi kapan melahirkan supaya saya lega? Kita menghadapi keadaan seperti Sarai. Sarai berkata, memang Tuhan itu tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh anak. Seringkali kita seperti Sarai. Kita pikir mungkin ya, kalau pinjam sama Bu Eli uang, dapat modal, atau minjem pinjaman online, dapat modal, dapat usaha, nanti tender ini menang, bunganya melebihi bunga online. Dan saya pasti bisa nyicil, Bu Eli. Saudara perlu tahu ini masa sukar, hati-hati kalau mau investasi. Jangan mempercepat waktunya Tuhan, lebih baik izinkan, libatkan Tuhan. Lihat, Sarah ini tidak libatkan Tuhan, tapi dia pakai akal pikirannya karena matanya melihat fakta bahwa dia tidak hamil-hamil. Itu sebabnya dia berkata, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan ini salahnya Abraham, mendengarkan perkataan Sarai. Lihat ya 3. Jadi Sarai istri Abraham mengambil Hagar. Mengambil satu keputusan yang bukan keputusan
Tuhan karena dia tidak lagi menghidupi iman percayanya. Dia mulai menghidupi fakta dan dia mengambil keputusan, dia mengambil Hagar. Menurut dia mungkin ini caranya Tuhan. Nah, seringkali kita juga berpikir yang sama. Mungkin Bu Eli dengan cerai itu jalan keluar yang buat suami saya kapok, ditinggal istri anaknya, dia bisa bertobat. Kalau saya tunduk terus, saya mengasihi suami seperti keset, suami saya makin menjadi-jadi. Mungkin loh Bu Eli, ya ini kenyataan hidup kita hari-hari ini jangan seperti Sarai. Lihat apa yang dilakukan Sarai. Jadi mengambil Hagar, ya ini ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abram untuk menjadi istrinya. Dia mengambil cara yang bukan caranya Tuhan, cara dosa, ya dijalani. Dia membenarkan dirinya, seolah-olah itulah cara Tuhan. Tidak apa-apa kompromi dosa dikit-dikit. Tuhan mengerti. Lihat ya, ayat 4. Abram mengambil Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Lihat ya, masalah timbul ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung. Justru ide gilanya Sarah itu membuat makin dia terpuruk. Jangan-jangan pikiran logikanya seharusnya diharapkan memberikan solusi, jawaban buat dia pulih, ternyata itu malah senjata makan tuan. Lihat apa yang dilakukan, maka ia memandang rendah. Lihat, akan nyonyanya itu 5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Lihat ya, mulai tuding salah-salahan. Mulai menyalahkan gara-gara kamu, Bram. Mungkin Abraham juga salahkan, siapa yang punya ide gila, bukan aku. Tapi kenapa kamu jadi suami tidak bisa tegas? Lihat ya, mulai timbul masalah. Dan apa yang saya simpulkan akibatnya, ketika Abraham dan Sarah tidak teguh imannya, tidak menghidupi imannya, terjadi apa? Ada penderitaan itu tadi. Ada penghinaan, direndahkan. Siapa yang menciptakan masalah? Ya kita sendiri. Makanya hari ini yuk firman Tuhan itu jelas. Sudahlah, apapun yang terjadi kalau imanmu berkata, Tuhan rumah tanggaku pulih, keuanganku diberkati, karena aku tahu kehendak Tuhan yang tertinggi itu selalu ingin memberkati dan memulihkan setiap anak-anaknya. Aku percaya Tuhan, hidupku itu bukan kata orang, katamu, hidupku dikendalikan oleh Tuhan. Hidupku hanya percaya kepada kemampuanmu. Kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara akan lihat upahmu akan menjadi sangat besar. Tapi kalau saudara mempercepat waktunya Tuhan seperti Yesaya 30 ayat 16 tadi, di mana saudara berusaha naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari memang terlihat, tapi kamu akan hilang lenyap. Bukannya solusi, malah dapat masalah yang membuat saudara pusing 7 keliling. Ada penderitaan, ada kehinaan, direndahkan. Mungkin ada sederet masalah akibat engkau hari ini tidak berdiri teguh. Itu sebabnya hari ini kalau kita sudah melakukan kesalahan, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Apakah Abraham dan Sarah melakukan kesalahan, Tuhan tidak menggenapi janjinya? Enggak. Tuhan tetap Tuhan yang tidak berubah keputusannya. Dia tetap Tuhan yang baik, sekalipun saudara hari ini melakukan kesalahan, mempercepat waktunya Tuhan, sehingga engkau menghadapi masalah yang lebih rumit. Akibatnya hutang online-mu bukan tambah kecil, engkau punya hutang tumpuk bunga berbunga. Hari ini, yuk kembali ke imanmu.
Kita menghadapi masalah hari ini, jangan lagi terus mengambil cara seperti yang dilakukan Sarai. Tapi kita mau hari ini tetap jadilah menurut imanmu. Teguh aja, Tuhan, aku salah memang. Tuhan tidak akan merubah keputusannya. Dia tetap akan memberikan satu keputusan bahwa janjinya pasti digenapi. Yang penting engkau kembali, artinya back to the your feet. Tuhan berkata, apa sih yang jadi imanmu? Kembali, saudara. Jangan lagi dia campur aduk dengan fakta. Imanmu itu murni. Murni, tidak ada fakta. Murninya apa? 100% percaya bulat-bulat kepada Tuhan. Itu yang kembalikan. Kita mau kembali, saudara. Siapa yang hari ini sudah salah melangkah? Yuk, tidak ada kata terlambat. Kita mau kembali kepada iman yang murni, percaya murni sudah sama Tuhan. Amin. Yuk kita lihat bagaimana hari ini alasan kenapa kita tetap teguh beriman. Ya, Kejadian 17 ayat 1-4. Hari ini kalau saudara sudah ngadepi masalah yang karena saudara salah ngambil keputusan, jangan kecil hati. Yuk, Abraham dan Sarah. Lihat ya, Kejadian 17 ayat 1-4. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Lihat ya, fakta kalau 99 itu kira-kira mau punya anak itu sudah tidak mungkin. Sudah lihat ya, maka Tuhan menampakkan diri. Percayalah hari ini kalau keadaanmu sudah sangat tidak mungkin, malam ini Tuhan menampakkan diri. Selalu saat engkau tidak punya dasar untuk berharap, kenyataanmu sudah hancur-hancuran. Siapa yang nampak? Yang nampak hari ini bukan keuanganmu, bukan suamimu yang sudah mau menceraikan engkau, tapi malam ini Tuhan menampakkan diri saat engkau tidak punya jalan keluar. Saat engkau butuh mujizat, ini waktunya karena dia sedang menampakkan diri di tengah kecapeanmu, di tengah kepayahanmu, di tengah engkau berkata, Tuhan mana mungkin, Tuhan gak mungkin rasanya secara akal Tuhan gak bisa. Hari ini kembalilah ke imanmu. Tuhan yang sama sedang menampakkan diri di tengah hidupmu, sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Lihat ya, Abraham berfirman, akulah Allah yang maha kuasa. Lihat, Tuhan menampakkan diri, bukan bilang gini, ya memanglah terima nasibmu, aku ya tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak loh saudara. Ketika dia menampakkan diri malam ini, dia berkata, nak, bukan engkau, bukan masalahmu yang berkuasa, tapi aku Allah yang maha. Waktu saya baca ayat ini, saya bilang, Tuhan, engkau tidak berkata hanya berkuasa, tapi engkau menunjukkan betapa engkau Allah yang maha. Maha itu tidak ada tandingannya. Masalahmu besar, ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan, maha kuasa. Itu sebabnya hari ini yuk bangkit, imanmu kembali saudara. Jangan ciptakan solusi lagi, nanti malah hasilnya menderita dan saudara akan mengalami kehinaan, penderitaan dan direndahkan. Tapi hari ini, malam ini lihat kata-kata Tuhan. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara tetap jaga responmu. Kalau engkau kepingin lihat imanmu segera digenapi, hari ini Tuhan berkata, aku maha kuasa, engkau harus tetap percaya dan engkau hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Seringkali kita banyak menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang jadi iman saudara, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Engkau tetap hidup di dalam dosa, engkau tetap hidup dalam kepahitan, engkau tetap hidup di dalam satu dosa banyak hal yang kau lakukan, kau suka maki-maki, engkau suka
melakukan hal-hal yang kompromi dengan dosa. Nggak bisa, saudara. Lihat ayat berikutnya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak mujizat. Dari yang belum terlihat, tidak bisa punya anak, tapi Tuhan berjanji akan memberikan engkau sangat banyak. Itu artinya Tuhan sedang persiapkan mujizatnya hari ini. Lihat ya yang ketiga. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Yuk lihat quote-nya. Alasan kita tetap teguh beriman sekalipun tidak ada bukti baik. Alasannya karena yang pertama, Tuhan itu berkuasa, yang maha kuasa. Yang kedua, Tuhan genapi janjinya, itu sedang dalam perjalanan. Saudara tidak perlu ragu dengan janji Tuhan. Hari ini Tuhan yang sama menampakkan diri dan dia berkata, aku maha kuasa, aku genapi janjiku. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, Tuhan yang setia akan memberkati kita sangat banyak di saat semuanya mustahil. Tuhan berkata, tetap teguh beriman kepada Tuhan hari-hari ini. Perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapak sejumlah besar. Artinya ada berkat besar. Hari ini 3 hal ini yang membuat saudara dan saya kembalilah kepada imanmu. Jangan ciptakan jalan sendiri. Hari ini Tuhan yang sama, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang genapi janjinya, dan Tuhan yang setia untuk memberikan berkat yang besar sedang menghampiri saudara dan saya malam ini saat engkau tidak berdaya. Jangan terus melihat kehadiran masalah, tapi belajarlah di tengah keadaan yang tersulit, yaitu Tuhan menampakkan dirinya. Lihat kehadiran Tuhan. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau menghidupi imanku, itu berarti jangan lihat kehadiran masalah. Lihat kehadiran Tuhan. Dia sedang menampakkan diri dan dia berkata, aku berkuasa. Jangan takut. Aku Allah yang menggenapi janjiku sedang dalam perjalanan dan aku akan memberkati engkau sangat besar. Amin, saudara. Hari ini yuk kita belajar. Yuk yang terakhir. Bagaimana Tuhan meminta Abraham. Bagian saudara apa hari ini? Nggak usah takut. Ketika saudara kembali kepada iman, Tuhan berkata gini, tetap hidup tidak bercela, sujud menyembah, artinya jangan kurangi jam ibadahmu. Doa, penyembahan, baca firman, jalan terus. Kekudusan jalan. Yang ketiga apa? Tetap percaya, tetap beriman. Tidak usah bingung dengan keadaan hidupmu. Karena aku Tuhan yang maha kuasa, yang sudah berjanji, menggenapi janjiku, dan aku akan memberkati engkau. Setia aku ini. Nggak mungkin aku tidak setia untuk memberkati orang yang setia. Menghidupi imannya. Ketika engkau tetap hidup setia, percaya menghidupi imanmu. Enggak Tuhan, aku percaya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Aku tetap memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Engkau kaya, engkau sumber kemuliaan. Engkau akan mencukupkan kebutuhanku di masa-masa sukar. Aku punya sumber yang tidak pernah habis stoknya di surga. Itu iman, saudara. Waktu saudara beriman, ya sudah selesai. Setelah itu yang perlu dijaga apalagi? Fakta, lihat di fakta enggak. Yang perlu dijaga hidupmu jangan bercela sudah. Jaga, ya sudah ibadah, doa, firman, terus. Itu dihidupi setiap hari. Ketika itu dihidupi, percayalah. Kita ini semua akan melihat hasil yang spektakuler. Jangan anggap remeh, saudara. Kita jangan pernah lemah imannya hari-hari ini. Jangan pernah bergeser. Iman itu jangan pernah digeser sedikit pun hanya karena urusan faktamu yang bertambah kacau. Kalau itu digeser, maka saudara akan cenderung berespon nanti seperti Sarah dan Abraham. Akan terjadi sesuatu, bukannya cepat, lihat pemulihan yang indah, malah itu
sepanjang perjalananmu. Dalam hati saya cuma berpikir gini, Tuhan, kalau seandainya Sarah tidak menciptakan ide untuk memberikan Hagar, mungkin Tuhan tidak sampai berlama-lama. Mungkin karena proses sampai Abraham 100 tahun, itu karena ada di tengah-tengah. Ada yang namanya Hagar masuk. Dalam pemikiran saya berpikir mungkin ya Tuhan, kalau tidak ada Hagar, mungkin usianya Abraham waktu usia 85 bisa jadi Tuhan datang, Tuhan pulihkan, Tuhan kasih yang namanya Ishak. Kita hari ini jangan lagi hidup seperti Sarah. Yuk kita mau hidup hari ini benar-benar imanmu kembali sudah. Percayanya murni, hadirkan Tuhan, jangan hadirkan masalah. Makin capek saudara, lihat masalah makin capek. Tapi kalau kita hadirkan Tuhan, kita ingat, akulah perisaimu. Jangan takut, upahmu sangat besar. Kalau Abraham ingat itu, dia pasti tolak penawaran Sarah. Dia pasti tolak penawaran idenya Sarah. Dia lupa di Kejadian 15 Tuhan itu sudah datang. Abraham, jangan takut. Akulah perisaimu, upahmu itu sangat besar. Hari ini yang kita ingat ini saudara, supaya kita tidak punya ide gila lagi, ciptakan jalan keluar. Amin. Yuk hasilnya apa? Kita lihat, waktu hari itu Sarah dan Abraham hidupnya, saya percaya Sarah dan Abraham karena kejadian Hagar sudah kapok-kapok. Dia kembali percaya, walaupun hari itu dia merasa tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap juga. Dan itulah yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Hasilnya apa saudara? Lihat, Kejadian 21 ayat 1-3. Selesai. Fran siap-siap ya, nanti kita baca satu quote. Jadi hari ini semangat saudara ya. Saudara hari ini kalau sudah iblis bilang terlambat, enggak. Ini waktunya kita semua kembali kepada iman kita. Karena Tuhan menjawab iman. Yuk, Kejadian 21 ayat 1-3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Lihat ya, Tuhan itu memperhatikan saudara seperti yang difirmankan. Hati-hati, kita ini jangan pernah lemah. Lihat ya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Hari ini imanmu teguh di atas firman dan janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku melakukan seperti apa yang aku janjikan. Dan aku memperhatikan Sarah seperti apa yang aku firmankan. Bukan seperti kenyataan hidupmu loh. Tuhan tidak pernah ngomong loh, aku melakukan seperti faktamu, enggak loh. Aku memperhatikan engkau seperti faktamu, enggak. Hari ini firman Tuhan jelas berkata, aku memperhatikan Pak Tommy, Bu Susana, Chen, aku memperhatikan Shanti Frans, yaitu seperti yang aku firmankan dan janjikan. Makanya kalau teguh iman, jangan di atas fakta, saudara. Di atas firman dan janji Tuhan. Kalau iblis datang dengan fakta, saudara bilang gini, enggak, firman Tuhan, yes. Firman itu adalah kekuatan. Firman-Mu memberikan aku kemerdekaan. Janjimu ya dan amin. Itu loh yang saudara lakukan hari-hari ini. Jangan kalau dikasih fakta, saudara bilang gini, aduh mati aku Tuhan, mati. Gimana nasibku Tuhan, tokoku, suamiku, aduh. Itu mulai dirubah semuanya. Amin. Yuk lihat ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saudara dan saya hari ini sabar. Semua itu ada waktunya Tuhan. Lihat, pada waktu yang telah ditetapkan. Bukan waktu saudara. Sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi hari ini teguhlah. Jadilah menurut imanmu sampai waktu yang ditetapkan sesuai dengan firman-Nya.
Jangan pernah geser dengan fakta. Kita nggak punya waktu, saudara. Semua ini waktunya Tuhan. Kalau saudara tanya, Bu Eli capek. Kalau mikiri fakta capek, saudara. Tapi kalau mikiri Tuhan, lihat kehadiran Tuhan. Saya selalu bangun, saya mau gila-gilaan sama Tuhan. Saya nggak mau lihat fakta kehadiran yang namanya wanita tobat 1, wanita tobat 2. Saya nggak mau lihat fakta itu, Tuhan. Capek, nanti saya bisa error, saya bisa ke rumah sakit jiwa, saya bisa bunuh diri. Tapi hari ini, waktu saya melihat kehadiran Tuhan, saya cuma berkata, Tuhan, Engkaulah perisaiku. Aku tahu upahku akan sangat-sangat besar. Aku akan menghidupi imanku di atas firman dan janji-Mu. Aku tidak akan lihat fakta lagi, Tuhan. Aku tahu Engkau pengendali hidupku. Aku tahu hidupku dengar apa kata Tuhan. Dan aku percaya pada kemampuan-Mu. Itu yang saudara hidupi. Amin. Saya sudah selesai, yuk kita mau malam ini menghampiri Tuhan, tidak usah ingat masalah. Yuk kita mau lihat kehadiran Tuhan, bukan kehadiran masalah. Sudahlah, waktu yang ditetapkan itu tadi loh saudara. Kita tidak bisa ngomong cepet kok Tuhan, cepet. Saya apa tidak kepingin cepet. Tapi waktu firman ini berbicara, Tuhan bilang, Eli, ada waktu yang menjadi ketetapanku, bukan ketetapanmu. Kau nggak bisa. Tapi waktu engkau jadilah menurut imanmu, tenang. Hasilnya sangat besar. Setiap tahun aku memperbesar upahmu. Tahun ini belum terlihat tambah besar. Tahun ini belum terlihat tambah besar upahmu, Eli. Karena aku perisaimu, aku tidak pernah lalai menepati apa yang aku firmankan dan aku janjikan. Tetaplah tenang, hidupi imanmu. Itu yang membuat kita hari ini. Yuk Fran, nyanyi yuk. Baca satu quote Fran terakhir ya. Teguhkan iman kita, lihat ya. Sebab apa yang tidak kita lihat, kita dengar dan timbul dalam hati, sudah Tuhan sediakan malam ini. Malam ini Dia sudah sediakan hal yang sangat besar, yang luar biasa, yang tidak pernah saudara lihat, yang tidak pernah saudara dengar, yang timbul dalam hati, Dia sediakan malam ini. Ketika kita melihat kehadiran Tuhan melalui penyembahan sebentar lagi, maka terimalah upah yang sangat besar. Yuk Fran, kita nyanyi satu lagu, setelah itu yuk kita tidak mau lihat masalah, kita mau fokus sama Tuhan, kita mau menyembah, kita mau terima secara profetik malam ini upah yang sangat besar. Terima kasih. Biarlah malam ini Tuhan, kami belajar untuk tidak pernah lagi melihat kehadiran masalah dan meninggikan masalah. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini kami tidak pernah menghidupi iman kami di atas firman dan janji Tuhan. Kami hanya menghidupi iman percaya kami di atas fakta yang hancur-hancuran hari ini. Tuhan tahu Engkau punya hutang. Tuhan tahu bahwa Engkau disakiti pasangan hidupmu. Tuhan tahu bahwa dokter memvonis kanker yang mungkin tidak ada obatnya. Tuhan tahu kebutuhan hidupmu yang sangat mendesak. Tuhan tahu segalanya malam ini. Tapi melalui firman ini Tuhan berkata, jangan takut anakku. Lihat kehadiranku. Aku menampakkan diri kepada Abraham saat Abraham berusia 99 tahun. Di mana orang berkata, nggak mungkin Abraham bisa punya anak. Tapi cara Tuhan bukan cara manusia, karena Dia maha kuasa. Dia punya kuasa, segala-galanya bisa Dia lakukan. Bahkan 1 jam, 1 menit untuk merubah hidupmu. Tapi percayalah malam ini Tuhan mau. Yuk kita mau hidupi iman kita. Iman orang benar yang selalu hidupnya tidak bercelah. Hidup hanya datang kepada Tuhan dengan beribadah.
memberikan total hidupnya, tidak banyak menuntut Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan kami merubah paradigma kami. Bagi kami ketika kami berkata sudah terlambat, saya sudah ngambil keputusan dan hutang semakin besar Tuhan. Aku punya hutang semakin besar. Bahkan aku lihat pasangan hidupku semakin jauh meninggalkan aku. Malam ini Tuhan berkata, jangan takut. Tidak ada kata terlambat. Malam ini kembalilah kepada imanmu. Karena ketika engkau berdiri di atas iman dengan janji dan firmanku, itu pasti akan terjadi. Terima kasih Bapak, biar malam ini kami semua diubahkan. Kami semua tidak pernah takut. Kami semua tidak pernah takut dengan masalah yang menghantam kami bertubi-tubi. Karena kami punya Engkau. Terima kasih Bapak, biarlah setiap anak-anakmu yang hari ini putus asa datang dengan beban berat. Kami sudah menerima kemenangan, kelegaan. Kami terima malam ini profetik di mana ketika Tuhan menampakkan diri buat setiap kami yang malam ini bergabung di dalam Zoom, maka kami menerima sesuatu yang sangat besar. Kami menerima apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar dan timbul dalam hati. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima saat ini juga. Kami percaya waktu ketetapan-Mu itu pasti terjadi buat setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak sia-sia. Bu NN diberkati. Dalam proses selanjutnya dia akan melihat perubahan demi perubahan, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan itu akan terjadi. Buat setiap kami juga. Terima kasih Bapak, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, yang lagi mengalami masalah sakit penyakit beri. Biarlah kesembuhan itu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa semua yang kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu, nggak ada lain Tuhan, semua kemuliaan kembali kepadamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Amin. Puji nama